Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proses komunikasi, mengembangkan komunikasi yang efektif, memutuskan bauran komunikasi pemasaran, dan mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama ada proses komunikasi, di mana pengertian dari komunikasi pemasaran yaitu sarana di mana perusahaan menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk atau merek yang akan dijual. Selanjutnya itu proses komunikasi pemasaran, di mana filosofi dari proses komunikasi pemasaran itu sendiri yaitu merupakan suatu metode penyampaian informasi tentang produk baik berupa barang ataupun jasa kepada sasaran atau konsumen yang akan ditargetkan. Komunikasi pemasaran tidak hanya menawarkan produk yang akan bersaing dalam produk lainnya, tetapi juga adanya komunikasi yang interaktif sebagaimana prinsip dari komunikasi pemasaran yaitu penyampaian informasi yang bisa merayu konsumen dengan cara meningkatkan pengetahuannya terhadap produk tertentu, sehingga persepsi atau sikap konsumen terhadap produk yang ditawarkan menjadi lebih baik dan mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Menurut Kotler 1999, ada 5 tahap yang dilalui dalam proses pembelian. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan atau masalah, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada penilaian alternatif, dan yang keempat ada keputusan membeli, dan yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Yang pertama, pengenalan kebutuhan atau masalah. Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan konsumen yang diinginkan. Para pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu dari konsumen. Dan para pemasar juga perlu meneliti konsumen untuk memperoleh jawaban dari kebutuhan yang dirasakan atau masalah apa yang menyebabkan konsumen itu mencari produk tersebut. Yang kedua ada pencarian informasi. Setelah mengenali masalah yang dihadapinya, konsumen akan mencari informasi lebih lanjut dan mungkin pula tidak jika dorongan konsumen itu kuat dan objek yang dapat memuaskan konsumen itu tersedia. Konsumen akan membeli produk tersebut. Yang ketiga ada penilaian alternatif. Setelah pencarian informasi, konsumen akan menghadapi sejumlah merek yang dapat dipilih. Pemilihan alternatif itu melalui suatu proses evaluasi alternatif tertentu. Yang keempat ada keputusan membeli. Tahap-tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan mereka, di antaranya beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan. Seorang konsumen yang memutuskan untuk melaksanakan maksudnya untuk membeli sesuatu yang akan membuat 5 macam sub keputusan pembelian, yaitu keputusan tentang merek, keputusan membeli dari siapa, keputusan tentang jumlah, keputusan tentang waktu membeli, dan keputusan tentang cara membayar. Yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen juga akan melakukan beberapa kegiatan dengan membeli lagi produknya yang akan menarik bagi para pemasar. Tugas pemasar belum selesai setelah produk dibeli oleh konsumen, namun akan terus berulang hingga periode pasca pembelian lagi. Mengembangkan komunikasi yang efektif. Pentingnya informasi pemasaran dari suatu perusahaan, maka setiap manajer pemasaran harus mampu mengelola informasi pemasaran yang dibutuhkannya. Agar komunikasi pemasaran bisa efektif, maka perencanaan yang cermat dan matang. Perencanaan yang cermat dan matang tentunya perlu melalui beberapa tahap. Tahap agar komunikasi bisa efektif. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan oleh seorang perencana komunikasi pemasaran, yaitu yang pertama menganalisis konsumen. Menganalisis konsumen yaitu mengetahui siapa konsumennya dan mengetahui tentang faktor dan diagnosa dari konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi konsumen. Kita harus memahami peluang-peluang yang mendukung kelancaran suatu bisnis, seperti mengetahui apa selera pasar, apa kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menentukan target sasaran. Jika kita sudah menentukan target sasaran,
terhadap seperti pria, wanita, anak-anak, agar kita tepat sasaran dalam memasarkannya, kita dapat memasarkannya, maka bisnis itu akan berjalan dengan baik. Yang keempat, mengembangkan strategi penyampaian pesan. Kita harus menentukan satu pesan utama dalam berkomunikasi. Pemasaran kita harus memberi pesan atau promosi yang menarik agar bisa dirasakan oleh konsumen. Yang kelima, memilih media komunikasi. Oleh karena itu, kita memilih media komunikasi untuk menentukan media yang tepat dan efektif harus menjadi pertimbangan suatu perusahaan agar berjalannya bisnis. Contohnya seperti kita mempromosikan suatu produk yang kita pasarkan melalui iklan, melalui media sosial, dan lain sebagainya. B. Penerapan konsep komunikasi pemasaran. Konsep pemasaran bisa membawa keuntungan yang besar bagi penyedia layanan produk, barang, ataupun jasa. Berikut ini adalah contoh-contoh penetapan dan konsep komunikasi pemasaran yang efektif sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi pemasaran melalui pengiklanan. Ini bisa menjangkau sasaran yang sangat luas jadi bisnis dapat mencakup seluruh masyarakat dan bisnis dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, memberikan penguatan kepada para sales. Seorang sales harus dikuatkan pengetahuan produk, keterampilan berkomunikasi, dan menjaga penampilan. Jika seorang sales mengetahui produk apa saja yang dijual dan tahu semua kelebihan dalam produk itu dan menyampaikannya dengan baik, maka suatu konsumen dapat membeli produk tersebut dan bisnis itu dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, menggelar pameran. Dengan menggelar pameran, maka komunikasi pemasaran bisa bertemu dengan konsumen secara langsung. Dengan cara ini kita dapat menyampaikan produk yang kita jual dan dapat melancarkan suatu bisnis tersebut. Memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Baik, di sini pengertian bauran komunikasi pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Dengan cara pemasangan iklan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan komunikasi langsung. Viral marketing. Kelebihan dari viral marketing ini, yang pertama, menyatukan jumlah orang di dunia hanya dengan sekali tekan tombol. Yang kedua, penyebaran informasi sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik, pesan langsung bisa dibaca oleh orang di seluruh dunia. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk menyebarkan informasi melalui viral marketing sangat kecil. Kelemahan dari viral marketing yaitu tergantung pada triggers pemicu. Jika pemicu tidak mampu menarik minat konsumen, pesan yang disebarkan tersebut tidak akan menjadi viral atau tidak disebarkan dan tidak direfleksi. Yang ketiga, unsur bauran komunikasi pemasaran. Apa saja sih unsur bauran komunikasi pemasaran? Yang pertama ada perikatan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga humas dan publikasi, yang keempat penjualan pribadi, dan yang kelima pemasaran langsung. Mengelola proses pemasaran terpadu. Upaya mengelola dan mengkoordinasikan seluruh proses komunikasi tersebut memerlukan komunikasi pemasaran terpadu atau IMC, yaitu singkatan dari Integrated Marketing Communication. Sebagaimana didefinisikan oleh American Association of Advertising Agencies, komunikasi pemasaran terpadu adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah suatu rencana komprehensif. Adapun dua ide pokok dari IMC, yaitu yang pertama ada komunikasi pemasaran yang bersifat one voice, adalah walaupun elemen komunikasi pemasaran yang digunakan berbeda-beda dalam meraih konsumen, namun semua itu harus dapat dikoordinasi dengan cara yang tepat oleh berbagai organisasi dan agensi yang bekerja pada elemen-elemen yang berbeda tersebut. Dan yang kedua ada komunikasi yang berintegrasi, yaitu komunikasi di sini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan brand atau pencitraan produk yang baik saja, namun juga harus dapat menimbulkan hasil penjualan yang baik. Konsep dasar pemasaran program IMC. Dalam Integrated Marketing Communication atau IMC diperlukan beberapa konsep pemasaran. Di antaranya, yang pertama itu ada direct marketing. Direct marketing merupakan salah satu fungsi IMC yang terdiri dari front end dan back end operation. Front end
menyusun harapan-harapan dari konsumen yang mencakup the offer, yakni segala sesuatu yang nyata maupun tidak dijanjikan oleh perusahaan guna mencapai perilaku customer yang diinginkan. Dan yang kedua ada sales promotion, yaitu merupakan istilah singkat dari penawaran nilai tambah yang dirancang untuk menggerakkan dan mempercepat respon dari customer. Yang ketiga ada public relation. Marketing public relation atau MPR merupakan salah satu fungsi PR yang digunakan sebagai media tanpa bayar untuk menyampaikan brand information guna mempengaruhi calon customer atau customer secara yang positif. Yang keempat ada advertising, merupakan suatu bentuk dari presentasi non-personal dan promosi dari suatu ide, barang atau jasa yang tidak gratis atau berbayar, dan dilakukan oleh sponsor perusahaan yang teridentifikasi. Menggunakan IMC berarti memberikan konsistensi pesan yang disampaikan pada konsumen meskipun menggunakan media yang berbeda. Selain konsep dasar yang sudah dijelaskan tadi, di sini juga ada berbagai keuntungan lain yang didapat dengan menggunakan IMC. Yaitu yang pertama ada corporate cohesion, yaitu IMC dapat digunakan oleh klien sebagai alat strategis dalam mengkomunikasikan citra dan keuntungan dari produk atau jasa. Yang kedua, client relationship. IMC menyediakan kesempatan bagi agensi periklanan untuk memainkan peran penting yang signifikan dalam pengembangan proses komunikasi dan menjadi partner yang efektif dalam hubungan dengan klien. Yang ketiga, ada interaction. IMC memastikan komunikasi antara agensi dan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara mereka dengan klien. Jadi kesimpulannya yaitu, seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan, komunikasi yang senantiasa berubah, maka saat ini perusahaan membutuhkan komunikasi pemasaran yang efektif. Komunikasi pemasaran yang efektif merupakan hasil dari suatu proses pemikiran yang bertahap. Faktor yang mempengaruhinya berupa lingkungan komunikasi yang senantiasa berubah. Perubahan ini dikarenakan kemajuan teknologi dan pengetahuan mengenai pergeseran tren dari pemasaran massal menjadi pemasaran yang tersegmentasi. Hal ini kemudian memunculkan kebutuhan untuk melakukan komunikasi pemasaran yang terpadu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.